kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ke Bandung, Jawa Barat, di mana sebuah toko elektronik di kawasan Jalan Bancai, Kota Bandung, hangus terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dijinakan oleh petugas, dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNewsroom. Saya Fani Maniar pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Sebuah toko elektronik di Kota Bandung, Jawa Barat ludes terbakar. Kobaran api yang cukup besar membuat petugas pemadam kebakaran Kota Bandung langsung berjibaku memadamkan api. Angin yang cukup kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit untuk dijinakan. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu ruangan di lantai 2 hingga merembet ke seluruh bangunan ruko. 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Maka kita juga mulai turunkan dari UPT untuk mendukung percepatan pemadaman, karena memang ini bangunannya cukup rapat, jadi supaya tidak terjadi perambatan ke bangunan-bangunan yang lainnya. Objek yang terbakar sendiri apa, Bang? Kenapa? Objek yang terbakar sendiri apa, Bang? Objek yang terbakar. Ini nampaknya toko material mungkin elektronik ini. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kepulan asap dan kobaran api begitu cepat menghanguskan tempat pengolahan limbah seluas 2.000 meter yang berada di Jalan Gagarowa Company, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berupaya pemadaman api agar tidak terjadi perambatan yang lebih luas. Kebakaran tersebut diduga dari konsleting pada kelistrikan di tempat tersebut. Para pekerja yang melihat api dengan cepat membesar, dengan cepat keluar untuk menyelamatkan diri. Sebabnya untuk sementara informasi yang dapat korsleting listrik gitu. Korsleting listrik. Iya. Ada korban jiwa nggak, Pak ya? Sementara korban jiwa nih. Nggak ada korban jiwa. Sementara banyaknya material besi yang berada di lokasi membuat sejumlah warga berbondong-bondong untuk mencurinya hingga akhirnya dibubarkan oleh aparat kepolisian. Setelah menerjunkan 11 unit mobil pemadam beserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Selanjutnya kasus kini ditangani oleh Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran pabrik limbah plastik di Jakarta tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Saya Mirva Suri, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, kericuhan terjadi saat puluhan lapak PKL dibongkar oleh petugas Satpol PP. Aksi saling dorong terjadi saat petugas membongkar lapak dengan alat berat. Kericuhan terjadi antara pemilik lapak dan bangunan semi permanen dengan petugas gabungan di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi saling dorong pun terjadi. Petugas membongkar bangunan tersebut karena berada di garis sepadan sungai. Selain itu, bangunan ini berdiri di atas lahan milik Jasa Marga. Warga protes saat warungnya dibongkar menggunakan alat berat. Mereka bersikeras untuk membongkar warungnya sendiri, namun ditolak karena sudah diberi waktu 10 hari. Tadi kejadian ini sebetulnya saya sangat menyayangkan sekali ya, kenapa ini bisa terjadi, dan kita lihat proses nanti yang berlanjut. Hanya mungkin tugas bahwa kita ada 2 orang yang luka yang sekarang masuk ke IGD yang namanya pangan dari kelompok ormas yang saya sebut ini. Rencananya lahan ini akan dijadikan ruang terbuka hijau yang akan dikelola oleh Jasa Marga. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, aksi unjuk rasa buruh terkait upah minimum provinsi di depan Balai Kota Jakarta berujung ricuh. Massa buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi menjadi 5,6 juta rupiah per bulan. Aksi saling dorong antara massa buruh dengan petugas kepolisian terjadi tepat di depan gedung Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa siang. Massa buruh yang mencoba menerobos ke dalam gedung Balai Kota mendapat hadangan dari petugas kepolisian. Akibat aksi saling dorong hingga nyaris baku hantam. Kericuhan baru mereda setelah massa buruh memilih berorasi dengan atribut aksi di depan barikade petugas kepolisian. Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan buruh atas PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan sebagai acuan penetapan UMP DKI tahun 2024. Buruh menilai PP tersebut tidak memenuhi unsur keadilan, sehingga angka yang didapat dalam sidang Dewan Pengupahan tentunya di bawah tuntutan buruh, yakni naik 15% atau sebesar 5,6 juta rupiah per bulan. Kami melakukan aksi keprihatinan terhadap penerapan PP 51 tahun 2023 yang dipaksakan. Karena sesungguhnya dari tahun ke tahun terjadi degradasi penurunan kesejahteraan terhadap UMP. Upah minimum provinsi menurut pemerintah atau menurut kami itu upah minimum pas-pasan. Karena jika itu dipaksakan, tentu kenaikan di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sangat memalukan dan memilukan. Tentu kami sebagai serikat pekerja, pegiat organisasi pekerja, kami terpicu dan terpacu untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan pekerja melalui permintaan kami kepada PJ Gubernur. Massa buruh mendesak PJ Gubernur segera mengeluarkan diskresi untuk menetapkan UMP DKI tahun 2024 di luar acuan PP nomor 51 tahun 2023. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, viral video seorang pria dikeroyok sejumlah oknum Satpol PP Kota Medan. Diduga pengeroyokan dipicu akibat kesalahpahaman karena petugas Satpol PP tak terima mobil mereka dipukul. Inilah video seorang pria berkemeja putih dipukul dan ditarik oleh sejumlah oknum petugas Satpol PP Kota Medan. Pengeroyokan ini terjadi di Jalan Amir Hamzah, Medan pada 6 November lalu. Peristiwa bermula saat puluhan anggota Satpol PP yang sedang berada di truk hendak menertibkan pedagang di Pasar Sikambing, Medan. Tiba-tiba, seorang pria memukul truk milik Satpol PP tersebut, mengakibatkan amarah anggota Satpol PP hingga terjadi pengeroyokan. Diduga alasan sang pria memukul adalah karena kesal melihat mobil truk pengangkut Satpol PP Medan ugal-ugalan dan menyalip dirinya yang sedang naik sepeda motor. Dan anggota kita aja yang dipukul, kita buat laporan ke Polres. Jadi sampai saat ini belum ada bertemu dengan korban yang ke mediasi atau bagaimana? Sudah ada di dalam mediasi di Polsek LP Tiar, tapi kayaknya korban aneh kalau saya lihat seperti itu. Meski sudah dilakukan mediasi, sang pria tetap bertekad menempuh jalur hukum. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Dua pemuda di kawasan Kramat Jati, Jakarta diringkus polisi usai menjamret korban hingga terseret dan terjatuh. Keduanya terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari rekaman CCTV, seorang bocah kelas 6 sekolah dasar terseret saat berupaya mempertahankan ponselnya yang dijamret oleh dua pemuda di Jalan Kober, Kramat Jati, Jakarta. Korban pun terjatuh usai terseret. Dari hasil penyelidikan, polisi meringkus dua pelaku di tempat persembunyiannya. Polisi juga mengamankan barang bukti sepeda motor dan ponsel korban yang sebelumnya telah dijual oleh pelaku seharga Rp750.000. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku yang bekerja sebagai pengamen mengaku sengaja mengincar korban yang masih anak-anak agar aksinya lebih mudah. Modus operandi ini pelaku lakukan terhadap anak-anak di bawah umur yang pada saat bermain di jalanan membawa HP, diberi kejutan atau beri takutan dengan menjerpak atau dengan bunyi klakson dan diambil HP-nya dibawa kabur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman hukum maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Anda kembali di iNews Prime bersama saya Mirfa Suri. Pemirsa, tim gabungan Bawaslu bersama Satpol PP Tulung Agung Jawa Timur mencopot ratusan baliho calon legislatif. Pencopotan baliho dilakukan karena para caleg dinilai telah mencuri start melakukan kampanye yang seharusnya baru boleh dilakukan pada 28 November mendatang. Penertiban baliho caleg ini dilakukan selama 3 hari di seluruh kecamatan Tulung Agung. Bawaslu mencatat terdapat lebih dari 130 baliho caleg yang berisi ajakan untuk memilih calon tertentu. Komisioner Bawaslu Tulung Agung Nurul Muhtadin mengatakan dalam penertiban kali ini Bawaslu fokus pada baliho maupun reklam caleg yang menyertakan unsur ajakan untuk mencoblos. Hal ini dinilai melanggar aturan karena belum masuk masa kampanye. Petugas sangat berhati-hati dalam melakukan pencopotan baliho caleg. Mereka menjaga baliho tersebut tidak rusak agar bisa diambil kembali oleh pemiliknya. Bawaslu menegaskan baliho-baliho ini bisa dipasang kembali oleh para caleg jika telah masuk masa kampanye mulai 28 November mendatang. Di mana pada pertemuan kita terakhir dengan partai politik itu kita sepakati bahwa partai politik bisa menertibkan sendiri, dan menertibkan dalam hari ini yang sudah dipasang bisa diturunkan sendiri atau dihilangkan unsur ajakannya atau diterakinya. Meski perwakilan partai politik sudah diberi waktu untuk menertibkan baliho masing-masing, namun setelah jangka waktu 14 hari, baliho tidak juga diturunkan. Hal inilah yang membuat tim gabungan Bawaslu Tulung Agung harus bertindak tegas. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mencium adanya indikasi tekanan dari kekuasaan di Pilpres 2024. Padahal di undang-undang sudah jelas, ASN tidak boleh berpihak dan mendukung paslon tertentu. Isu netralitas aparatur sipil negara jelang pemilu 2024 menjadi sorotan, terlebih setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres di 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut adanya indikasi tekanan dari kekuasaan, salah satunya mengenai pencopotan baliho pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di sejumlah daerah. Selain itu, dugaan ketidaknetralan terjadi saat perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok Desa Bersatu menggelar acara yang diduga deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu. Acara dihadiri Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah elit partai pendukung. Menurut Hasto, hal tersebut menjadi citra buruk bagi Indonesia karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elit. Dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan. Kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari luar negeri karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik, tapi kemudian mundur ke belakang. Bahkan terjadi the darkness of the Indonesian democracy. Jadi yang kami sangat prihatin. Maka masih ada waktu untuk melakukan koreksi itu. Tak hanya itu, isu netralitas pejabat di pemilu 2024 juga mendapat perhatian dari Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Menurut JK, pejabat pemerintah yang tidak netral seharusnya mendapat hukuman karena mereka dianggap melanggar sumpah jabatan. Bukan saja hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya dan adil-adil. Aturan netralitas aparatur sipil negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pasal 2 menyatakan setiap ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. ASN yang tidak netral bisa terkena sanksi moral hingga sanksi administratif. Kehadiran salah satu paslon pada acara silaturahmi Asosiasi Desa Bersatu menimbulkan polemik. Pasalnya ribuan ASN yang hadir menunjukkan dukungan mereka ke paslon nomor urut 2.
Ribuan perangkat desa pada Minggu kemarin berkumpul di Gelora Bung Karno, Jakarta dalam acara silaturahmi Asosiasi Desa Bersatu. Acara tersebut dihadiri oleh salah satu paslon. Kehadiran salah satu paslon di acara tersebut menimbulkan polemik. Pasalnya, calon wakil presiden nomor urut 2 itu dianggap nyolong start masa kampanye. Selain itu, dalam acara tersebut yang dihadiri ribuan aparat sipil negara dianggap menunjukkan keberpihakan. Padahal ASN dilarang berpolitik praktis dan harus netral selama pemilu. Terkait polemik tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentarnya. Saya kan pemerintah. Iya, kalau tanggapannya gimana? Ya sudah yang nanggapi masyarakat. Terkait kehadiran salah satu paslon dalam acara tersebut, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menyesalkan peristiwa pengerahan massa perangkat desa mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden. Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi, mengingatkan seharusnya seluruh pihak agar kembali menjaga netralitas aparat negara. Terkait ribuan perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu menggelar acara deklarasi dukungan kepada paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, seharusnya menjadi perhatian dari pengawas pemilu. Dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Pemilu, khususnya Pasal 280 dan Pasal 282. Pengawas pemilu seperti Bawaslu seharusnya tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Harapannya Bawaslu bisa secara tegas dan imparsial dalam melaksanakan tugasnya, jangan hanya tegas kepada pasangan calon tertentu. Roni menambahkan, pihak TPN Ganjar Mahfud akan melaporkan ke Bawaslu terkait memobilisasi perangkat desa yang deklarasi paslon Capres Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dilaporkan ke Bawaslu karena melibatkan anak di bawah umur dalam tayangan iklan di stasiun televisi swasta. Iklan juga diduga curi start kampanye. Radar Demokrasi Indonesia melaporkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu. Tayangan iklan pemilu di stasiun televisi swasta diduga melanggar karena libatkan anak di bawah umur dan diduga curi start kampanye. Dalam iklan tersebut memperlihatkan ilustrasi anak di bawah umur yang dinarasikan untuk kesejahteraan anak. Nama capres juga ditampilkan pada bagian akhir iklan. Saya temukan satu iklan dari salah satu media TV nasional dari pagi, itu aja. Karena video dan gambar itu sudah jelas terang-terangan dia melakukan kampanye dan melibatkan ada video atau gambar seorang anak gitu, anak yang di bawah umur, yang mana jelas-jelas itu sudah melanggar undang-undang pemilu. Gitu. Berdasarkan ketetapan KPU, masa kampanye Capres dan Cawapres baru akan dimulai pada 28 November mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan netralitas pasukannya dalam pemilu 2024. TNI telah membentuk posko pengaduan netralitas TNI untuk masyarakat. Usai menghadiri pengesahan dirinya pada rapat paripurna DPR, Jenderal Agus Subianto selaku calon Panglima TNI menjamin akan netralitas tentara pada Pesta Demokrasi 2024. Netralitas ini menjadi sorotan setelah sejumlah purnawirawan TNI masuk menjadi tim pemenangan paslon Capres dan Cawapres. Namun, Agus Subianto memastikan seluruh anak buahnya netral pada Pesta Demokrasi, sesuai dengan koridor dan peraturan perundang-undangan. Tolong dicatat, jadi tentang netralitas TNI itu sudah ada undang-undangnya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Jadi TNI yang aktif tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, apabila berpolitik praktis itu akan ada sanksi. Sanksinya sanksi pidana ataupun teguran dari komandan satuannya. Ya. Itu maksimal kalau penjara itu 1 tahun dan denda 12 juta rupiah. Itu sesuai undang-undang ya.
Jika nantinya ditemukan pelanggaran, TNI telah mempersiapkan posko aduan untuk memantau laporan dari masyarakat. Dari Jakarta, Naomi Iren, Novan, iNews melaporkan. KPUD Jember terima logistik pemilu dari KPU Pusat berupa bilik suara dan juga kotak suara. Sementara itu ribuan logistik untuk pemilu 2024 juga sudah tiba di gudang logistik Kabupaten Gianyar, Bali. KPUD Jember telah menerima 12.500 kotak suara dan 6.000 bilik suara dari KPU Pusat pada hari ini. Sementara diketahui kebutuhan di KPUD Jember untuk kotak suara sejumlah 38.530 dan bilik suara 30.824. Terkait hal tersebut, rencananya pada hari berikutnya kekurangan logistik akan dipenuhi. Diketahui KPUD Jember sempat mengalami keterlambatan terutama penyediaan gudang logistik. Hal ini terjadi lantaran beberapa waktu lalu KPUD Jember gagal menyewa gudang penyimpanan. Sebelumnya KPUD Jember telah menerima tinta sebanyak 15.412 botol, segel sebanyak 740.370 serta segel plastik sebanyak 200.356. Terkait hal tersebut, diharapkan pada awal Januari 2024, KPUD Jember sudah dapat menerima surat suara. Setelah melakukan pengecekan, logistik yang dikirim ke KPUD Jember tidak ditemukan kerusakan. Sementara itu, satu persatu logistik untuk pemilihan umum 2024 juga sudah tiba di gudang logistik KPU Kabupaten Gianyar, Bali. Mulai dari bilik suara, kotak, tinta, hingga tanda pengenal KPPS dan saksi. Sedangkan untuk surat suara masih menunggu kiriman dari KPU Pusat. Guna mengamankan ribuan logistik yang sudah tiba, KPU Gianyar dijaga ketat oleh petugas kepolisian selama 24 jam dan akan dilakukan hingga pemilu 2024 berakhir. Pemirsa, Partai Perindo menggelar rapat konsolidasi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Perindo siap menangkan pasangan Ganjar Mahfud dalam pemilu 2024. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Zaidul Majdi, menggelar rapat konsolidasi pemilu 2024 secara tertutup. Rapat konsolidasi digelar untuk memetakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Perindo NTB untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Salah satunya dengan menurunkan seluruh kader untuk memperkenalkan Ganjar Mahfud ke masyarakat. TGB menargetkan perolehan suara Ganjar Mahfud di Nusa Tenggara Barat signifikan hingga memperoleh kemenangan. Alhamdulillah persiapan legislatif bagus, persiapan untuk Pilpres juga semakin bagus. Dan komitmen kita insya Allah ikhtiar kita Perindo bisa menjadi partai pemenang di NTB dan Ganjar Mahfud juga mendapatkan perolehan yang signifikan di Nusa Tenggara Barat insya Allah. Dalam kesempatan itu TGB juga menyoroti soal penegakan hukum di Indonesia. Ia yakin bahwa pasangan Ganjar Mahfud bisa menghadirkan keadilan dalam penegakan hukum di tanah air. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Indonesia hanya meraih 1 poin di kandang Filipina dalam laga leg kedua kualifikasi Piala Dunia. Informasinya usai jeda. Sementara itu pemirsa, diduga lepas kendali minibus berpenumpang 6 orang terjun ke jurang sedalam 30 meter di Maros, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis dengan melibatkan puluhan warga. Puluhan warga berusaha mengevakuasi minibus yang terjun ke jurang di Jalan Poros Dusun Malaka, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Beruntung minibus tersebut tidak sampai terguling hingga ke dasar jurang sedalam 30 meter.
Diketahui meski kondisi minibus ringsek, 6 orang penumpangnya selamat, namun 1 diantaranya mengalami luka parah di bagian kepala sehingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu 5 penumpang lainnya hanya mengalami luka ringan. Dia kemungkinan kaget atau bagaimana karena sopirnya juga baru pertama kali ke kampung ya. Medinya mungkin tidak tahu, dia keluar jalur. Menurut pengakuan sopirnya, dia serasa melayang, mungkin gasnya yang diinjak, terus melayang, dia tabrak pohon, terbanting, terbalik, jatuh ke jurang. Proses evakuasi minibus ini berlangsung selama 30 menit dengan menggunakan tali. Setelah berhasil dievakuasi, minibus tersebut dibawa ke bengkel dengan cara diderek menggunakan minibus lainnya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Diduga mengantuk, seorang pria pengendara motor menabrak mobil box dari arah belakang di Jalan Raya Bogor, Depok, Jawa Barat. Kerasnya benturan membuat kepala korban luka serius hingga tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Diduga akibat mengantuk, seorang pria pengendara motor tewas menabrak mobil box dari arah belakang. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan mengakibatkan lalu lintas di lokasi kejadian mengalami kemacetan yang cukup panjang. Menurut saksi, korban mengendarai motornya dari arah Bogor menuju Jakarta. Korban tewas di lokasi kejadian dan langsung dievakuasi Satlantas Polres Metro Depok. Sudah jatuh aja Pak, sudah meninggal, sudah nggak bergerak sama sekali. Itu juga yang motor-motor yang lewat juga sempat pada ngeliat. Meninggal. Korban pakai motor, Pak? Motor. Sendiri? Sendiri. Dari arah mana, Bang? Dari arah Bogor ke arah Jakarta. Jasad korban saat ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, sementara sepeda motor korban dibawa ke unit laka Polres Metro Depok untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Tandang melawan Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila. Timnas Indonesia raih hasil imbang 1-1 di leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Tampil di hadapan ribuan pendukung Filipina, Timnas Indonesia memulai babak pertama dengan diserang secara bertubi-tubi oleh penggawa Filipina. Pada menit ke-24, gawang Indonesia yang dijaga Hernando Ari akhirnya dijebol lewat tendangan Patrick Rehau. Skor 1-0 untuk Filipina pun bertahan sampai babak pertama berakhir. Namun pada babak kedua, pemirsa, skuad Garuda mengubah gaya permainan dengan lebih menyerang. Hasilnya, anak asuh pelatih Sinteyong ini berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-70 lewat sontekan terukur Sadil Ramdhani yang menghujam pojok gawang Filipina. Skor imbang 1-1 pun bertahan hingga babak kedua selesai. Dengan hasil ini Indonesia meraih 1 poin dari 2 laga. Pemirsa, sudah 3 hari Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara masih dikepung tentara Zionis Israel. Informasi selengkapnya usai jeda hanya di iNews Prime. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online dari Jawa Tengah dan Yogyakarta menggelar aksi solidaritas untuk Palestina. Para pengendara ojol yang berkonvoi menyusuri jalan protokol menilai Israel sebagai penjahat perang. Aksi solidaritas untuk Palestina dari ratusan pengemudi ojek online ini digelar dengan konvoi menyusuri jalanan protokol kota Yogyakarta. Di sepanjang perjalanan, aksi konvoi yang dimulai dari perempatan Tugu Yogyakarta hingga pelataran Stadion Kridosono ini dilakukan dengan mengibarkan bendera Palestina berbagai ukuran sambil meneriakkan kemerdekaan Palestina. Aksi para pengemudi online ini juga dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina yang tengah menghadapi krisis kemanusiaan. Para pengemudi menegaskan perang di Gaza bukan perang agama, melainkan murni tragedi kemanusiaan. Kejahatan perang seperti itu. Dan walaupun modern juga kadang teman-teman driver mengalami kesulitan, tapi untuk aksi kali ini kita
rekan-rekan Temanggung, Magelang, Klaten, Boyolali, dan Surakarta seperti itu. Kenapa Mas peduli terhadap Palestina Mas? Ya karena Palestina itu bukan cuma murni karena agama Mas, jadi murni karena kemanusiaan. Karena yang diserangkan bukan cuma masjid, terus ada gereja, ada tempat ibadah bangsa Yahudi, terutama rumah sakit Mas. Kita yang nggak terima itu rumah sakit karena banyak teman-teman ojol ini yang jadi relawan ambulan, jadi relawan medis, itu terketuk hatinya Mas. Selain berkonvoi, para pengemudi juga menggalang donasi yang hasilnya akan disalurkan kepada rakyat Palestina. Dari Yogyakarta, Gunario Farhan, iNews melaporkan.